أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتي من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتي من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتي من بابها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kembali kita dibahagiakan oleh Allah, dipertemukan dalam majlis cahaya hati ini. Ini rahmat Allah, ini berkah Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan ini di antara tanda Allah mencintai kita. Semakin hari makin dekat dengan jadwal kematian, semakin baik dan insya Allah akhirnya dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Makanya ngaji lagi, Arifin ngaji lagi, guru-guru ngaji lagi, bergiliran. Tadi guru ngajar jadi murid lagi, murid jadi guru, jadi murid lagi. Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi rabbani itu ngajar, belajar, ngajar. Dan cara yang terbaik mencabut sifat sombong adalah duduk ngaji lagi. Ana hazinatul ilm wa aliyun babuha. Aduh, indah banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh-subuh ini turun rahmat Allah, hujan. Ustadz Iwan Jawawi akan menyampaikan tema wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Silakan Ustadz Iwan Jawawi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murabi kita tercinta, abangku fillah Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, para asatid, para pemirsa cahaya hati yang insya Allah senantiasa dalam ridha, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini masih Allah berikan kesempatan kita untuk bernafas di muka bumi ini, berpijak di atas buminya, berteduh di bawah langitnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita semua yang menyaksikan, dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solihah, menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa gemar untuk mencari keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah, pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ketika itu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, hari ini aku akan memberikan wasiat kepada engkau. Kalau seandainya engkau berpegang kepada wasiat ini, maka insya Allah engkau akan hidup bahagia dan engkau akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahagia dan husnul khatimah, itu cita-cita kita semua. Amin. Tentunya ini bukan hanya nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, akan tetapi itu akan menjadi nasihat kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika para anbiya, para rasul berdoa, hakikatnya para anbiya, para rasul itu mencontohkan kita untuk berdoa. Kemudian ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat, hakikatnya itu pun merupakan nasihat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian apa nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan wasiat, ya Ali, wahai Ali, as-sahiyyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min azabihi. Wahai Ali,
Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan rahmat Allah. Dan orang yang dermawan itu jauh dari azab Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min azabihi. Wahai Ali, sesungguhnya orang-orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dan dekat dengan azab Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang dermawan. Karena ketika Allah ciptakan surga dalam sebuah hadis itu, ketika Allah ciptakan surga, ternyata surga itu bertanya kepada Allah, Ya Rabb, lima khalaqtani? Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Allah ketika itu menjawab, wahai surga, aku ciptakan engkau lisakhiyin wa taqiyin. Aku ciptakan engkau, wahai surga, untuk orang-orang yang bertakwa. Dan aku ciptakan engkau, wahai surga, untuk orang-orang yang dermawan. Sementara ketika Allah ciptakan neraka, neraka itu bertanya kepada Allah, Ya Rabb, lima khalaqtani? Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Ketika itu Allah menjawab, wahai neraka, engkau diciptakan untuk orang-orang yang pelit, dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang bakhil. Maka sungguh orang-orang yang sombong, orang-orang yang bakhil tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat itu. Maka ketika Allah berikan nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada banding kepada kita sebagai hamba-Nya, maka mari sama-sama kita berkaca kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling kaya. Ya, sungguh kekayaan orang yang paling kaya di dunia ini tidak seujung kuku dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Sulaiman itu mempunyai sebuah istana yang begitu indah, istana yang begitu bagus, yang terbuat dari batu manikam, intan mutiara ketika itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana ketika Nabi Sulaiman diberikan kekayaan oleh Allah, beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah merupakan fadilah, ini adalah merupakan hadiah, ini adalah merupakan pemberian Allah yang menguji aku. Apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur? Apakah aku termasuk orang-orang yang ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan keistimewaan Nabi Allah Sulaiman itu luar biasa, Bang. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Sulaiman itu kan paham dengan bahasa binatang. Saya mau nanya nih sama Ustadz gitu ya. Ustadz mesti ditanya juga ya. Kira-kira pernah nggak, ya atau pemirsa pernah nggak lihat anjing pipis? Sarjan Robi pernah lihat anjing pipis? Kalau ngintip pernah mungkin. Jadi begini, menurut ilmu psikologi hewan, ketika kita melihat anjing sedang pipis, kaki belakangnya diangkat, itu menunjukkan anjing sudah balik. Kalau belum diangkat berarti belum balik. Ketika kita melihat anjing buntutnya merunduk ke bawah, itu menunjukkan anjing sedang sedih. Putus cinta kali anjingnya ya. Ketika kita melihat anjing buntutnya lurus ke belakang, itu menunjukkan anjing sedang marah, sedang galak. Jangan coba-coba deketin, dia akan menggonggong. Ketika kita melihat anjing buntutnya ke atas digoyang-goyangkan, itu menunjukkan anjing sedang bahagia. Iya, aku happy. Ternyata kita juga harus paham dengan bahasa binatang. Ya, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Beliau diberikan kekayaan yang melimpah ruah. Tapi kalau kita lihat dalam satu keterangan kitab, ketika beliau mendapatkan kekayaan, apa yang beliau lakukan? Wa huwa lam yatrukil ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah, ya, kita berkaca kepada Nabi Sulaiman. Ketika kita diberikan kekayaan, ketika kita diuji oleh Allah dengan kepakiran, kita berkaca kepada Nabi Isa. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Isa itu kan la baita lahu. Nabi Isa itu enggak punya rumah. La malah lahu. Nabi Isa itu enggak punya harta. La mamlakata lahu. Nabi Isa itu enggak punya istana. Lain halnya dengan Nabi Sulaiman. Jadi saking miskinnya Nabi Isa,
la zaujata lahu. Nabi Isa itu nggak punya istri. Beda dengan kita, kadang-kadang tukang ojeknya 3 bininya bang. Ya, itu namanya. Nah, ketika Allah berikan ojek nekat. Tukang ojek nekat. Nah, ketika Allah berikan ujian kepada kita berupa sakit, ya kita berkaca kepada Nabi Ayub. Karena kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Ayub itu wakana marduhu mardan sadida. Sakitnya itu begitu parah dan lama. Kendati pun beliau sakit, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan ujian kepada kita berupa berupa kesibukan dan ketampanan, kita berkaca dengan melihat sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf itu kan nabi yang paling ganteng. Ya, makanya kadang-kadang ibu-ibu hamil 4 bulan baca surat Yusuf, mudah-mudahan anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya, Iwan jawab tergantung bapak sama ibunya. Jadi kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, ya insya Allah keluar juga putih. Kalau hitam ya kita berdoa hitam-hitam si buah manggis, luarnya hitam tapi dalamnya putih memikat hati. Jujur lagi manggis mah ya bang ya. Di luar 5, di dalam 5, di luar 7, di dalam 7. Itu makna filosofi manggis. Ya. Kemudian ya, ketika kita diuji oleh Allah, ya dengan kesibukan, kita lihat dengan sejarah Nabi Yusuf. Karena pernah pada suatu ketika Nabi Yusuf itu diangkat oleh seorang raja Kifir bin Abdul Aziz, sehingga seluruh urusan pemerintahan, administrasi negara diserahkan kepada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf ketika itu adalah nabi yang paling sibuk. Ketika beliau diuji seperti itu, apa yang beliau lakukan? Wa huwa lam yatrukil ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan, sakit, kesibukan, kemudian sesuatu yang dapat menjadikan ujian kepada kita, tidak boleh kita untuk senantiasa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang kedua adalah, ya Ali, wahai Ali, man khalafa hawahu fa innal jannata maswah. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Makanya dalam hidup ini kita harus mempunyai prinsip. Kita yang mengatur nafsu, bukan kita yang diatur oleh nafsu. Kita yang menguasai nafsu, bukan kita yang dikuasai oleh nafsu. Kita yang menyetir nafsu, bukan kita yang disetir oleh nafsu. Nafsu harus apa kata kita, bukan kita apa kata nafsu. Lihat janji Allah. Kita harus yakin dengan janji Allah. Ketika kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat menahan hawa nafsu. Allahu akbar walillahil hamd. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu cenderung mengajak kita berbuat maksiat, berbuat zalim, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dan salah satu nafsu yang dirahmati oleh Allah adalah hamba Allah yang selalu hadir di majelis ilmu. Jadi keinginan-keinginan meluap-luap maksiatnya, karena dia dapat ilmu, imannya tambah kuat, tambah dekat dengan Allah. Allah rahmati dirinya, Allah rahmati nafsunya, sehingga nafsu mutmainnah, nafsu mendekat kepada Allah, nafsu ngaji, bernafsu untuk menjadi orang yang taat, nafsu ingin jadi orang baik. Tadi mendengar kelebihan para rasul, para anbiya, bernafsu kita pengen kayak nabi itu. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi semua yang diberikan oleh Allah tidak menjadi fitnah. Tidak menjadi fitnah. Apa istidraj? Ya, ada orang cantik sombong, istidraj. Kaya sombong, istidraj. Ya. Kasih jabatan lalu tidak amanah, istidraj. Kasih popularitas, dia bilang lagi naik daun, karena naik daun itu ulat. Belagu dia, istidraj. Terlalu banyak istidraj. Tapi para rasul, para anbiya, subhanallah, memang ujiannya hebat-hebat, nggak tanggung-tanggung. Ya. Tapi mereka semakin diuji makin sukses. Tadi menakjubkan cerita Nabi Sulaiman itu. Rasanya nggak ada orang sekaya Nabi Sulaiman. Kekayaannya luar biasa, kerajaannya masya Allah, dengan satelit intelijen burung hudhud. Ya. Dan ternyata mata burung yang paling tajam burung hudhud. Dan salah satu burung yang masuk surga juga burung hudhud.
Yang juga anjing masuk surga juga ya. Yang nebeng ya nemenin dakwah Ashabul Kahfi. Nah apalagi kita ikut ngaji begini. Jadi walaupun pemirsa NTP di rumah melihat ini bersama, mudah-mudahan nih bersama guru-guru masuk surga. Doain ya. Doain ya. Nah kalau satu orang yang bilang amin, dapat semua kita. Jadi ini karunia Allah Jalla Jalaluh. Ini ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi. Yang menakjubkan ungkapan Nabi Sulaiman itu. Semakin kau kayakan aku, semakin kau beri luas kekuasaan padaku, semakin kau beri ilmu kepada aku, membuat aku semakin cinta padamu, makin takut padamu, membuat aku semakin nikmat sujud kepadamu. Indah banget ya. Aduh, subhanallah, Allahu Akbar. Kita ingat jadi Ustaz tadi Nabi Daud. Nabi Daud. Ayahanda dari Sulaiman. Ayahnya ya? Ayahnya. Mungkin Sulaiman seperti itu kecuali ayahandanya adalah bernama. Tidak mungkin buah semangka berdaun sirih. Karena yang nyanyinya sudah mati. Dalam riwayat Tabari disebutkan Nabi Daud itu lam yabqa sa'atun min sa'atihi illa wa huwa aw ahlu qa'imun yusalli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi beliau itu membagi shift salatnya dengan seluruh keluarganya. Dalam riwayat Tabari, ya'malu ala Daud syukra ketika menafsirkan surat Saba ayat 13. Ya'malu ala Daud syukra. Nabi Daud diabadikan seorang yang paling baik beribadah. Abdul Salati salatu Daud, innahu awwab. Abdul Siyami siyamu Daud. Rasulullah dalam hadis Bukhari, sebaik-baik salat ya salatnya Nabi. Ternyata dalam kisahnya itu Nabi Daud itu punya anak banyak, istrinya juga kebetulan banyak. Enggak ada yang kebetulan Ustaz, memang harus dicontoh Ustaz. Contoh. Ad-din al-amal. Nah, beliau itu membagi shift untuk waktu sholatnya sampai tidak ada tersisa satu detik pun kecuali ada di antara keluarganya yang sedang mendirikan. Makanya menjadi doa itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Jadi kalau dirinya menegakkan salat, lalu dia minta zuriat bukan dirinya aja, anaknya, cucunya, cicitnya. Boleh jadi kita sekarang pemirsa Cahayati pernah jadi penegak salat, itu karena doa enggong-enggong kita. Tuh Nabi Sulaiman syukur banget pada Allah, emang ayahnya rajin ibadah. Allahu Akbar walillahil hamd. Air yang jernih dari sumber yang jernih. Ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maka kalau kita ingin anak kita saleh, mulai dari diri kita. Ini karunia yang sangat besar. Karena itu mendekatlah kepada orang saleh, carilah orang saleh, bersahabatlah dengan orang saleh, sering-sering duduk sama orang saleh. Makanya ada Saleh Hasan. Ya, ini beliau, masya Allah, Allahu Akbar. Kita duduk sama Ustaz Saleh Hasan, sudah Saleh Hasan lagi. Ya. Karena kita pengen saleh, makanya disebut Riyadus Salihin, ya tamannya orang-orang saleh. Kalau nggak jadi orang saleh, dekat sama orang saleh, insya Allah kebawa salehnya. Ali bin Abi Thalib menjadi bab pintunya ilmu karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka wasiat ini wasiat untuk kita semua. Jangan pelit, jangan sombong, jadilah orang dermawan, terus beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan syukuri nikmat Allah dengan taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Terima kasih Ustaz. Makin gemuk, makin ganteng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.